Selamat pagi teman-teman, para tribuners yang ada di rumah. Di pagi menjelang siang ini kita ketemu di bincang redaksi Tribun Jogja. Dan kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kepala Bagian Bina Pemerintahan, Kalurahan, Kapanewon atau Kemantren, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, KPH Yudo Negoro. Selamat pagi menjelang siang. Ya, Kanjeng Yudo. selamat pagi menjelang siang, Mas. Terima kasih atas waktunya sudah mampir ke studio kita. Sami Ngobrol-ngobrol. J. Santai lah ya. Sami-sami, Mas. Diskusi santai. Diskusi santai. Diskusi santai. Kita akan membahas terkait dengan Tapem Serawung Kalurahan, Kanjeng. Karena Biro Tata Pemerintahan ada salah satu programnya seperti itu ya. Apa itu Tapem Serawung Kalurahan, Kanjeng? Jadi kalau bicara Tapem Serawung, judulnya aja Serawung Kelurahan, mengunjungi atau jalan ke kelurahan. Sebenarnya dengan adanya kegiatan atau latar belakang Tapem Serawung ini, seperti kita ketahui bahwa tugasnya kelurahan ini sebagai pemangku keistimewaan. Yang setelah dilantik oleh Pak Bupati, lurah tersebut langsung dikukuhkan oleh Ngarso Dalem sebagai gubernur. Nah, kenapa dikukuhkan? Karena harus menjaga 4 urusan dari 5 urusan terkait undang-undang keistimewaan. Nah, dengan adanya Tapem Serawung ini kita bisa berinteraksi dengan kawan-kawan di kelurahan. Nah, yang jelas karena di DIY ini punya undang-undang desa, ada 2 undang-undang, satu Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, terus di Undang-Undang 13 tahun 2012 tentang Undang-Undang Keistimewaan, dan pemangkunya adalah di kelurahan. Nah, dengan adanya saya berkunjung atau saya jalan ke kelurahan ini, jadi kita tahu terkait dari Pemda DIY menyapa pemerintahan kelurahan. Nah, biasanya kalau saya datang itu banyak hal curahan hati para pamong atau menarik. para kelurahan. Ini yang menarik. Terkait public policy-nya, terkait anggaran dana desanya, terkait anggaran dana keistimewaan. Nah, dengan adanya kita mendekat ke pemerintahan kelurahan, inilah yang kita sampaikan ke para lurah atau para pamong atau masyarakat yang ada di kelurahan tersebut. Oke. Jadi 4 bidang keistimewaan yang diampu adalah kelembagaan, pertanahan, tata ruang, dan Kelembagaan, kebudayaan. ya. Karena kalau yang satu lagi bukan ranahnya kelurahan Ya, itu antara Pemda DIY dan Keraton dan Pakualaman. Apa sih yang sering dicurhatkan, Kanjeng? Teman-teman di kelurahan? Banyak, Mas. Jadi kalau bicara Tapem Serawung itu saya selalu ditemani oleh kawan-kawan Pemda DIY dari dinas-dinas terkait. Misalnya kayak contoh di Girikerto, itu desanya desa budaya, Mas. Desa budaya. Nah, jadi kalau saya datang dengan kawan-kawan dinas Pemda DIY dan juga dinas kabupaten, itu biasanya yang mestinya kerjaannya setahun 2 tahun, malam itu udah dituntaskan. Contoh, misalnya biasanya ada seksi diskusi, dia menyampaikan, Kanjeng, saya pengen menyampaikan bahwa desa kita ini adalah desa budaya. Kira-kira kami belum mendapatkan gamelan. Nah, udah bersurat belum? Sampun. Nah, di situ ada kepala dinas budaya. Kita kasih mic-nya, Mas. Oke, besok kirim proposal, 1 minggu selesai. Clear. Nah, inilah salah satu tujuan Tapem Serawung, mendekatkan antara Pemda DIY, Pemkab Kabupaten, dan juga Pemkal pemerintahan kelurahan. Untuk apa? Suatu hal hubungan apapun, apabila ada komunikasi, itu salah satu solusinya, Mas. Jadi dengan adanya Tapem Serawung ini, inilah kita mencari solusi tanpa birokrasi. Tapi teknis agak ada kesulitankah, karena mungkin secara teknis banyak yang kurang paham, terkait dengan gimana cara ngajuin proposal, gimana cara Ya, sebenarnya didampingi juga. Kita dampingi. Jadi kalau misalnya menanyakan, Kanjeng, untuk mendapatkan dana keistimewaan itu bagaimana? Karena kita ditemani oleh Paniradio, biasanya Paniradio yang menjawab. Kalian kirim proposal ke Pak Gubernur, tinggal CQ-nya ke dinas mana, apakah ke dinas kebudayaan,
pariwisata sesuai dengan label desanya. Oke. Itu. Nah, nanti dijelaskan biasanya tuh para lurah atau terutama carik biasanya nyatet tuh Mas. Oke. Oh, nanti kalau nggak tahu abis ini begini dijelaskan lagi seperti itu. Paling kalau besok atau 2 hari lagi nggak jelas biasanya ke ruangan saya Mas. Ke ruangan saya menjelaskan lagi apa yang kemarin disampaikan. Ya saya dengan saya ruangan saya welcome kok Mas. Ya. Hari kerja, hari libur, ruangan saya atau saya yang datang ke kelurahan tuh selalu tiap weekend saya pasti datang Dan ke kelurahan. serawung kelurahan dilakukan tiap weekend ya? Tiap weekend. Tiap weekend. Sabtu, Minggu. Apakah awalnya sepedaan, apakah awalnya senam, apa awalnya itu bercocok tanam atau menanam pohon, sisanya pasti saya diskusi selama 1,5 jam. 1,5 jam diskusi dengan teman-teman yang ada. Ya kita permasalahan di kelurahannya itu apa, kalau emang bisa kita selesaikan di situ, apalagi ada stakeholdernya, kepala dinas atau dinas terkait yang menemani saya, itu biasanya langsung selesai Mas. Banyak. Ini yang mungkin banyak kurang dipahami oleh teman-teman di lapangan, di masyarakat, bahwa keistimewaan mengampunya bukan hanya di kebudayaan, karena juga ngampu di ekonomi. Ya, semuanya. Karena ada desapreneur dan lain sebagainya. Kalau desapreneur seperti apa itu yang di-handle? Ya kayak UMKM itu kan desapreneur Mas. Ya. Jadi terkait wisata itu kan biasanya dari kawan-kawan kelurahan ada BUMDesnya. Ya. Nah itulah biasanya dana keistimewaan masuk ke sana untuk dikembangkan menjadi entrepreneur di situ. Apalagi desa wisata, biasanya kalau desa wisata itu bohong kalau orang cuman sekedar wisata tapi nggak ngopi, Tuh. nggak nyemil-nyemil. Nah biasanya itu BUMDes di situ Mas. Itu bisa dikembangkan untuk adanya pertumbuhan ekonomi di kelurahan. Seperti itu. Dan perannya sangat luas spektrumnya ya. Sangat luas. Desa budaya juga, desa wisata juga. Secara teknisnya dari dinas-dinas itulah yang memahami kategori-kategorinya. Kalau Biro Tapem hanya membina dan mengawasi kelurahan aja secara tupoksinya. Seperti itu. Setiap akhir pekan Kanjeng menentukan desa atau kelurahan mana yang akan didatangi atau ada permintaan dari kelurahan? Tergantung. Kalau misalnya saya hari Selasa didatengin Lurah A, hari Sabtu saya diminta ke sana, ternyata di hari Kamis saya ada temuan kelurahan yang harus saya datangin segera. Biasanya yang A itu saya cancel di hari Minggu, Sabtunya saya duluin yang itu Mas. Jadi saya melihat problem kelurahannya itu seperti apa. Kalau problemnya biasa-biasa aja, tanpa ada yang prioritas, saya akan itu. Tapi kalau ada yang prioritas, saya dului. Apa sih yang urgent, Kanjeng? Yang jadikan skala prioritas? Oh ini perlu datengin dulu nih karena Contoh ini di Gunung Kidul, dia menyampaikan, Kanjeng kami tidak ada kantor kelurahan, biasanya administrasinya di rumah saya. Ini lurah yang ngomong Mas. Oke. Saya datengin. Oh ya, habis itu dengan ada data itu saya bawa ke Pemda DIY, saya sampaikan ke Pani Radio, bisa nggak dana keistimewaan ini membangun balai desa itu. Nah dari pihaknya Pani Radio menyampaikan harus ada kajian dulu Kanjeng. Oke, kajiannya dari Biro Tapem ya. Sekarang lagi kita kaji. Kalau udah kita kaji, tinggal kita kasih ke Pani Radio untuk bisa menganggarkan. Gitu. Oke. Terus satu yang menarik adalah bagaimana para pemerintah di kelurahan bisa memberdayakan masyarakatnya menggunakan segala akses anggaran yang didapat. Itu menjadi satu concern juga oleh Biro Tamu. Ya, contoh gini Mas, kan arahan Pak Gubernur ke kami, Biro Tapem dan OPD lain bahwa dana keistimewaan itu adalah fokusnya cuma satu, mensejahterakan masyarakat dengan menggandeng 4 urusan itu. Karena kan 4 urusan itulah yang bisa mencairkan dana keistimewaan Mas. Nah, jadi kalau misalnya gamelan Mas, apalagi udah ada tambah lagi balai budaya. Nah, kalau balai budaya udah dikasih, gamelan udah dikasih, terus ada tarian tiap weekend di sana, sehingga ini arahnya Pak Gubernur, ada weekend di sana, ada tarian di sana, dan itu free. Nih masyarakat bisa jualan kopi Mas di situ, kacang, terus bajigur, terus jagung bakar. Nah, emang dari segi tiketnya masyarakat untuk nonton free, tapi otomatis kan dia jajan Mas. Nah, di jajan itulah pertumbuhan ekonomi di masyarakat sudah tersedia. Nah,
Infrastrukturnya apa? Balai budaya dan gamelan tersebut yang sudah difasilitasi oleh dana keistimewaan. Jadi Pak Gubernur cuman ngasih kailnya, nggak ikannya. Ya. Gitu. Harapannya kailnya itu diambil oleh ikan-ikan yang besar. Ya contohnya ya balai budaya dan juga gamelan tersebut. Nah, itu adalah menjadi concern kelurahan bagaimana mengelola dan Dana memberdayakan keistimewaan, masyarakatnya menggunakan si kail itu tadi. si kail itu. Yang sering terjadi apa sih yang susah teman-teman di kelurahan untuk yang dicurhatkan, wah susah nih ya, untuk memberdayakan gitu misalnya. Enggak, sebenarnya susah itu karena belum dilakukan, Mas. Ya. Susah itu karena belum dilakukan, ya kan? Jadi dia cuma dengar ceritanya aja, oh kok susah ya. Nah setelah itu dia ke Biro Tapem, kami jelaskan begini-begini. Oh gitu Kanjeng. Nah baru dia menjelaskan, nah sisanya baru kita diinformasikan itu bisa diselesaikan. Itu biasanya bilang susah itu karena belum dilakukan, Mas. Tapi banyak ya kayak gitu. Ya lumayan. Ya. Orang gimana mau berbuat kalau dia belum berjalan kan gitu, Mas. Ya. Dia udah nyerah duluan, tapi nah disinilah tugas kami membina. Ini nggak susah, ini tugas kita, salah satu tupoksi Biro Tapem juga. Ini tidak susah. Yang susah itu kalau suatu hal yang berat suatu hal yang enteng apabila nggak dilakukan kan gitu, Mas. Ya. Nah ini bukan suatu yang berat apabila Pak Lurah atau Pamong lakukan. Coba deh dilakuin dulu. Ternyata nggak sepikiran apa yang diinikan, Mas. Jadi apa pekerjaan itu enteng apabila nggak dikerjakan, gitu loh, Mas. Karena hambatan pada dasarnya bisa diselesaikan kan? Bisa, yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan dan mensejahterakan masyarakat dengan dana keistimewaan yang sudah dicairkan oleh pemerintahan kelurahan. Gitu. Nah, satu lagi ini yang saya menjadi sering bertemu dengan teman-teman di desa atau di kelurahan. Ada beberapa misalnya desa wisata, desa budaya yang dulu sudah ditetapkan lama nih, Kanjeng, tapi mati suri. Enggak, kegiatannya mandek dan lain sebagainya gitu, karena berbagai macam persoalan lah, hambatannya lah, karena kondisi sosial masyarakat di setiap desa berbeda-beda ya. Kayak gini apakah bisa diusulkan lagi atau seperti apa sih? Kalau saya punya desa budaya tapi lama mati nih Kanjeng, bagaimana saya cara menghidupkannya? Kalau kita lihat sekarang, Mas, yang disebutnya desa budaya, desa entrepreneur sekarang alhamdulillah udah hidup semua, Mas. Udah enggak apa ya, maksudnya dana keistimewaan kan sekarang kan udah intens nih 2020, apalagi ada Pergub 100 yang dimana lurah bisa mengakses langsung, minta langsung ke Pak Gubernur. Ya. Jadi kan Pergub terkait dana keistimewaan itu kan ada dua, Mas. Pergub 85 ini di antara Pemda DIY itu memberikan ke kabupaten. Nah, kabupaten baru bisa kasih kelurahan dengan sesuai permintaan kelurahan. Nah, Pergub 100 ini Pak Lurah bisa langsung minta ke Pak Gubernur. Contoh kayak gamelan. Jadi kalau kabupatennya memberinya 1 tahun atau setengah tahun, dia cukup minta dengan Pak Gubernur, langsung dieksekusi, langsung dapat. Jadi lurah ini sekarang di Yogyakarta istimewa, selain dia menjaga 4 keistimewaan, 4 urusan keistimewaan, dia juga punya langsung directnya ke Pak Gubernur lewat Pergub 100 itu. Itu menjadi jalan yang lebih gampang lah ya berarti ya. Bukan gampang, tapi gampang banget, Mas. Gampang banget. Dia cuma ngasih proposal, yang terhormat Pak Gubernur dengan ini, karena kami desa budaya, kami memerlukan gamelan, langsung surat masuk, disposisi oke. Nggak lama, gamelan datang. Ya. Itu akses VIP-nya Pamong atau kelurahan. Karena emang Pergub 100 itu digunakan buat kemudahan dan juga kebijakan dari kelurahan tersebut. Gitu. Ini lagi, Kanjeng, bahwa nomenklatur nama kelurahan Kapanewon itu kan yang salah satu yang menjadi tupoksi ini. Kelembagaan. Dasarnya apa sih? Baik. Mengubah itu. Jadi gini, kalau kita bicara undang-undang Permendagri tahun 1979 nomor 5 kalau nggak salah ya, itu semua. Jadi sebelum tahun 74 itu Yogyakarta itu namanya kelurahan, Mas. Betul. Tapi setelah tahun 74 kita mengikuti bahwa kelurahan se-Indonesia disebut namanya desa. Nah, berhubung kita tahun 2012 itu bisa merubah desa menjadi kelurahan di poin kelembagaan. Nah,
Karena emang bisa kita menjadikan kearifan lokal lagi. Desa menjadi kelurahan. Walaupun di KTP-nya masih tetap desa karena kan sifatnya nasional. Nah, jadi kalau di kita kenapa itu desa menjadi kelurahan? Karena kita punya undang-undang keistimewaan yang bisa merubah itu di poin ketiga di kelembagaan. Desa menjadi kelurahan, Ya, kecamatan menjadi Kapanewon, kalau kota kementerian, ya kalau termasuk juga petingginya yang ada di situ ya. Yeah. Nah, kan berubah nih. ya, Pak Lurah. Karena semua sekarang nggak ada kepala desa kan ya? iya, Artinya Pak Lurah sebutannya. Pak Lurah semua ya? Jadi desa jadi kelurahan. Jadi kelurahan. Ya, Terus gitu. Ulu-ulu ya kan? Ulu-ulu, Jogoboyo, Jogoboyo, Tata Laksono, Carik. Carik jadi Duku jadi Carik. Kan gitu. Ya. Jadi emang kelembagaan itu emang dirubah. Jadi sebelum tahun 1974 itu ada emang di Yogyakarta itu pakai nama itu, Mas. Tapi karena bicara undang-undang dan kita belum ada undang-undang 13 kan, Ya, betul. kita mengikuti nasional. Tapi berhubung kita punya undang-undang 13 dan di situ ada poin untuk merubah kelembagaan, kita balikan lagi jadi kearifan lokal sebelum tahun 74 itu selesai. Ya. Gitu. Asik. Asik. 5 urusan Mas kita, Mas. 5 urusan. Dibandingin yang lain. 4 yang di amput desa. Pemangku dan penjaga, Penjaga dan pengawal penjaga. keistimewaan di 4 itu, Mas. Iya. Di para lurah. Kisah-kisah menarik yang saya baca sebelumnya adalah Kanjeng sering sampai malam. Yeah. Bahkan pernah nginep ya? Ya, Pernah nginep di beberapa desa waktu itu. Waktu Yeah. puasa ya, ada safari puasa. keliling tuh ya. Ya. Apa sih yang paling menarik? Pengalaman paling menarik selama. Jadi gini, saya selain jadi kepala bagian juga kan saya juga perwakilan dari keraton juga, Mas, Ya. yang punya masyarakat di DIY. Jadi saya pengen mendekatkan antara saya dengan masyarakat. Jadi saya kemarin di Tapem kepikiran, kenapa ini namanya jagongan kalurahan, Mas? Jagongan Kalurahan. Ya, yang saya ngirim ini namanya jagongan kelurahan. Jadi saya setiap minggu itu pasti saya nginep di kelurahan. Nah, kebetulan di hari perdana saya adalah di Salamrejo di Kulon Progo. Kulon Progo. Nah, ini kenapa saya lakukan? Saya sampaikan ke kawan-kawan lurah, saya mau nginap di sana. Tolong nggak usah pakai kasur yang bagus-bagus. Kalau bisa tempat saya tidur nanti ada jangkriknya yang kenceng. Saya bilang gitu, Mas. Biar pedesaannya dapat gitu loh, Mas. Nah, terus apa kegiatan saya di sana? Pertama, setelah sholat maghrib, saya sholat isya dan berjamaah langsung sama masyarakat di sana untuk tarawih sampai dengan 8:30. Kalau jam 8:30 masih duduk tegak, Mas, jam 12 udah santai nyender. ya? Jadi pas udah jam 2 udah sambil tiduran ngobrolnya, Mas. Gitu. Jadi emang kita tidurnya itu saya emang disiapin kamar, tapi saya biasanya kalau rumah lurah itu kan ada pendopo ya, Mas. Ya. Nah, pendopo itulah saya gelar tikar. Itu lebih efektif nggak sih komunikasinya? Sangat pastinya efektif. Ya? Daripada kita ngobrol formal gitu loh. Sangat Kanjeng. efektif. Bahkan Duduk gitu kan nggak asik banget ya kayaknya. Bahkan saya selalu bilang sama lurah, ngomong sama saya jangan formal ya. Ya. Ngopi santai, guyonan, apa yang biasanya kalau misalnya ngobrolnya serius itu, Mas, paling cuma 5 menit. Pembukaan lah ya. Pembukaan dia ngomong apa segala macam, saya catat apa yang saya bisa bantu, apa yang sesuai dengan tupoksi saya akan lakukan, sisanya ketawa-ketiwi, ngobrol santai. Jadi tanpa ada batas antara Biro Tapem sekarang sama kelurahan itu tidak ada batas lagi. Mau ngobrol santai, guyu-guyu, ngerokok. Kan Monggo. lebih jujur ya atmosfernya. Kalau ngobrol kayak itu apa yang disampaikan tuh lebih jujur, yang dicurhatkan gitu. Lebih dapat, Mas. Eh. Untuk ininya ya banyak hal, Mas. Iya. Banyak hal. Jadi kalau ngomongnya nun sewu Kanjeng, nah kan saya jadi bingung, Mas. Jadinya saya salah tingkah juga kan. Tapi sebelumnya itu saya selalu sampaikan ke kawan-kawan lurah, ketemu saya kita guyu-guyu aja. Tapi serius kalau mau di awal, terus kedua jangan pakai bahasa Jawa karena saya kan besarnya di Jakarta, Mas. Dan saya di antara Mantung Ngarso Dalam, saya kan orang Sumatera. Iya. Dan belum pernah tinggal di Jogja. Iya. Jadi jangan, biasanya ya lucunya itu, Mas. Belum apa-apa dia udah ngomong bahasa Jawa. Waduh, saya bilang, Pak izin pakai bahasa Jawa ini aja. Ya karena dia saking respeknya kan. Iya. Pakai Jawa halus, padahal yang ditanya Nggak tahu juga Nggak kalau tahu juga. Kanjeng nggak paham itu loh. nggak paham kan? juga ya. Akhirnya abis itu, oh iya ya Kanjeng di Jakarta ya gini-gini gitu. Jadi ya menarik sih.
Iya. Berkawan dengan para lurah dan masyarakat tuh menarik, Mas. Harapannya apa sih, Kanjeng, dengan Biro Tapam Serawung ke desa terus mengajukan jagongan? Mungkin dilanjut di Jagongan, Ramadan depan ya kan? Ya 2 bulan lagi kan 2 bulan Ramadan. lagi kan? Iya. Bentar lagi mungkin dilanjut. Iya. Apa sih goals yang Goalsnya adalah arahannya Pak Gubernur terkait visi misi Pak Gubernur harus nyampe ke pemerintahan kelurahan. Itu satu. Dana keistimewaan yang tujuannya Pak Gubernur untuk mensejahterakan masyarakat harus kita kawal. Dengan adanya Tapam Serawung kelurahan ini, alhamdulillah arahan-arahan Pak Gubernur, visi misinya Pak Gubernur ini sudah saya selesaikan, Biro Tapam selesaikan dengan adanya Tapam Serawung jagongan kelurahan. Jadi Pak Gubernur ada visi ini, ada misi ini. Kayak kemarin Pak Gubernur menginginkan para pamong mereformasi perangkat kelurahan atau para pamong harus bisa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah baru kemarin saya bimtekkan, Mas. Bimtekkan 392 kelurahan pakai PIC. Jadi saya mau nanti di kelurahan itu terkait website, terkait up to date-nya terkait di kelurahan itu apa, saya pengen dia bisa nggak gaptek. semua ada website-nya? Iya. Sekarang udah ada PIC. Sekarang kalau Mas lihat di 2021 kemarin saya membuat papan nama keistimewaan, Mas. Jadi kalau Mas tadi bilang desa udah nggak ada lagi, sekarang di papan nama itu udah sebutannya kalurahan. Dan juga pakai bahasa aksara Jawa. Nah di situ saya tampilkan QR code. Nah QR code itu untuk apa? Nanti kalau misalnya Mas mau nanya monografi desa, misalnya monografi kelurahan, ini potensinya wisatanya apa sih? Penduduknya ada berapa orang sih? Terus dana keistimewaan sama dana desanya buat apa aja sih? Mas nggak perlu datang ke kantor lurah atau ke Carik, cukup scan aja. Oh, dana desa 1,2 miliar 800 jutanya buat sarpras, 200-nya buat mensejahterakan masyarakat, ini buat gaji, itu udah. Itu ngomong akuntabel ya, akuntabilitas. Nah, jadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa pemerintahan kelurahan harus transparansi dan akuntabilitas. Nah, kami dari Biro Tapam menindaklanjuti arahan Pak Gubernur terkait iptek, terkait transparansi dan akuntabilitas, dan juga terkait kelembagaan. Dari Biro Tapam clear untuk pemerintahan kelurahan. Gitu. Artinya semua sekarang apa aja yang ada di kelurahan terkait dengan anggaran, dana bisa diakses. Bisa diakses, ada QR code-nya di situ. Gampang ya? Gampang sekali. Gampang oleh masyarakat. Jadi dan itu fungsi kontrol ada di situ juga ya? Ada PIC. Nah, PIC-nya inilah kan kalau kita bicara udah QR code itu kan udah A1, Mas. Jangan sampai orang kena hoax gitu kan. Nah, dengan pamong PIC-nya itu kita bimtekan apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu tulis harus benar-benar terjadi yang ada di kelurahan. Kalau rugi dibilang rugi, kalau misalnya B dibilang B, C dibilang C. Termasuk dana keistimewaan, termasuk dana desa. Penyerapannya berapa persen dari angka segitu. Kalau emang terserap 97%, tulis. Kalau cuma 70% atau 60%, tulis. Gitu. Jadi kalau saya ngomong dengan para lurah, sekarang Pak Lurah Sabtu Minggu tenang, nggak diganggu lagi. Kenapa? Karena orang mau nanya-nanya hal monografi desa, tentang potensi desa, tentang dana anggaran desa dan lain-lainnya, itu cukup nyampe pagernya kelurahan aja, karena udah ada papan nama itu. Semua bisa diakses dengan mudah. Akses QR code dan itu pun 1x24 jam, Mas. Berdiri tegak papan nama itu. Mas mau jam 12 malam, mau jam 1 pagi, mau bisa di-scan ya? Nah, tinggal scan. Malah saya berpikir begini lagi, Mas. Apa yang baru nih? Nah, yang saya pikiran ini belum sih, baru saya pikirkan aja. Itu kan QR code kan bisa diakses di mana aja. Nanti saya gampang aja. QR code-nya saya bikin, saya taruh di pos kamling. Atau di ketua RT, ketua RW. Jadi nggak usah jauh-jauh ke kelurahan, cukup QR code aja terkait kelurahan tersebut. Itu baru pemikiran saya aja. Jadi orang mengakses kelurahan tersebut tidak harus ke kelurahan. Datang ke kantor kelurahan. Nggak perlu ke kantor kelurahan. Karena kadang jauh, kadang kantor kelurahan. Nah, saya bikin QR code aja, taruh aja di tempat RT, ketua RW, sama pos kamling. Jadi nggak usah harus ke kantor kelurahan, ke ketua RT aja lihat QR code-nya. Oh iya ternyata saprasnya ini kan gitu.
desa menuju digitalisasi. Oh iya. Arah menuju digitalisasi lah ya. Iya. Karena memang eranya. Iya. Iya 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 Smart, iya. Ya. smart village. Smart village. Anjing. Ya. Ini adalah Kulon Progo. Kita ngomong ke barat nih. Kulon Progo. Kulon Siap. Progo. Kulon Progo ini di DIY menjadi perkembangan kota satelit nih. Yeah. Karena dengan adanya Iya. iya Ya. infrastruktur yang bentar lagi tol juga harus ke Iya. sana gitu. BOB juga di situ. BOB juga di situ menghubungkan ke Ya, utara iya. ya. JJLS langsung ke Gunung Kidul bisa. JJLS. Ada perubahan nggak terkait dengan bagaimana kalurahan mengelola pemerintahannya, memberdayakan masyarakatnya yang dengan adanya perkembangan seperti ini? Ya, Dari apa yang Kanjeng amati? Iya, kalau berubah Mas, saya selalu tekankan ke kawan-kawan lurah harus ada perubahan dan inovasi Mas. Kalau Mas bicara Kulon Progo, alhamdulillah, jangankan Kulon Progo, semua sampai Gunung Kidul pun udah banyak perubahan Mas. Karena kita kalau diam berdiri tanpa ada inovasi, kita akan ketinggalan. Contoh, biasanya kalau lurahnya orang tua Mas, pasti carinya anak muda Mas. Oke. Itu salah satu perubahan Mas. Kenapa? Mengimbangi lah ya. Nah, jadi kalau misalnya lurah terkait leadershipnya ini, terkait teknologi biasanya kan larinya kan ke milenial. Nah, itu biasanya diskusi. Kayak di Sri Mulyo di Bantul tuh luar biasa Mas, anak muda umur 20 atau 30-an lah. Lurahnya umur hampir 60. Dan dia terbantu sekali Mas dengan cariknya yang masih muda. Maksudnya dari segi SDM aja itu perubahan Mas. Belum lagi dukuhnya, belum lagi jago boyonya, dan apalagi kita zaman digitalisasi, apalagi anak muda banyak lagi inovasi. Coba bayangin kalau lurahnya muda, biasa cariknya juga anak muda juga. Contoh yang di Girikerto, lurahnya senior, cariknya umur 20-an Mas. 28 iya. Luar biasa. Inovasi. Ngajak lari kenceng lah ya. Nah, jadi ya kalau bicara perubahan nggak cuma di Kulon Progo aja Mas, dari SDM-nya pun di setiap kelurahan itu selalu banyak perubahan, dan saya juga menekankan inovasi. Saya sudah contohkan papan nama keistimewaan dengan adanya QR code, tinggal kalian isi motivasi inovasi apa yang ada di QR code itu, menunya apa aja. Kalau saya udah jelas nama kelurahan, potensi kelurahan, anggaran, dana keistimewaan, dana desa, ditambah lagi populasi, dan juga lahan pertanian sama lahan wisata itu banyakan mana itu. Nah, sisanya kalian tambahin sesuai dengan potensi kelurahan masing-masing yang berbeda. Nah, habis itu saya bikin BIMTEK. Iya betul yang Dan itu harus cuma satu orang, nggak boleh 2 orang atau 3 orang. Saya BIMTEK kan udah Mas sekarang. Ya. COVID-19. Ini jelas mengubah tata kehidupan, termasuk kita nggak bisa mungkirin bagaimana potensi kelurahan desa menjadi harus tiarap di segala sektor, segala lini. Ini juga sering disampaikan oleh teman-teman di kelurahan, dan apa solusi yang sering disampaikan oleh Kanjeng? Ya kalau masalah pandemi kayaknya nggak cuma kelurahan aja Mas, negara juga. Iya. Ya sebenarnya gini, kalau terkait COVID-19 itu kawan-kawan cenderung Kanjeng ini banyak sekali yang sakit, banyak sekali yang isoman. Ini bagaimana? Kenapa? Karena kami tidak ada anggaran untuk beli obat, beli masker, oksigen. Nah, dengan dasarnya aspirasi itu, saya berembuk Mas dengan kawan-kawan OPD. Itu ada dana keistimewaan namanya Jaga Warga. Nah, yang ada Jaga Warga dikasih 75 juta. Yang non Jaga Warga dikasih 50 juta. Kalau misalnya RT-nya merah dikasih 5 juta. Nah, itu duitnya buat apa? Ya buat itu, buat masker, buat oksigen, buat shelter. Nah, jadi kalau disampaikan terkait COVID-19, kami dari Pemda DIY sudah terjun langsung ke kelurahan. Terus 1,
Kedua, kalau Mas pernah dengar Kalurahan Wani Vaksin. Nah, Apaan gimana nih? Menarik. nah Gimana nih? jadi orang pada bingung kok Biro Tapem ngurusin vaksin vaksin juga, juga, ya, kan ya, gitu ya. Mas. Ini kan salah satu inovasi Mas. Ya. Pada saat itu kan arahan Pak Gubernur yang kami baca adalah bahwa herd immunity di bulan Oktober tahun 2021 itu harus selesai. Nah, kalau Pak Gubernur bicara kan bukan per institusi Mas, bukan per OPD. Ini semua OPD harus bertanggung jawab kalau Pak Gubernur sudah menyampaikan itu. Nah, kalau saya kan gampang aja pemikiran. Wong kita punya kelurahan kok, toh pemerintahan kelurahan ada di level bawah dan ketemu masyarakat. Langsung ya. Nah, akhirnya saya koordinasi dengan Dinas Kesehatan sama Paniradio, bisa nggak Kelurahan Wani Vaksin ini ikut serta. Akhirnya dibilang bisa Mas. Udah, jadi dari Dinas Kesehatan sama Paniradio menyatakan, emang mau berapa Kanjeng? Saya mau 50.000. Nah, udah 50.000 Mas, ternyata antusiasnya luar biasa. Mestinya targetnya 50.000, jadinya 60.000 Mas terrealisasi. 16 10. Dan di antara OPD yang lain, cuman Biro Tapem yang Jalan. gede. Oh, Kalau yang Dinas Pariwisata kan ngikut juga Ngikut, Mas. ya. Dinas-dinas yang lain ikut cuman 8.000, cuman 4.000. Iya, Kalau iya, kita berani, kenapa? Karena kita pegang perangkat. Heeh. Dan dia dengan Biro Tapem sangat solid. Booster termasuk jalan nih? Kalau booster enggak? Oh, enggak. Kalau booster enggak, saya Satu, cuma dua aja? 1-2 aja. Oke. 1-2 aja. Gitu. Kalau booster ya mungkin karena kalau kemarin kan sistemnya belum tuh Mas, belum ada. Belum. Apalagi ada yang Pemda DIY, ada yang TNI Polri kan masih rancu tuh, maksudnya sistemnya belum ini. Nah, kalau booster ini kan udah tertata Udah dan tertata rapi. data juga kan udah ada. Datanya udah ada di Peduli Lindungi Udah konkret keluar, datanya. Konkret. Nah, makanya Kelurahan Wani Vaksin itu salah satu inovasi juga dari Biro Tata Pemerintahan, Mas. Yang orang nggak pikirin, oh ini kok tata pemerintahan kok mikirin orang sakit juga. Mikirin vaksin juga. Oh enggak begitu pemikirannya. Pemikirannya arahan Pak Gubernur adalah 80-90% di bulan Oktober harus herd immunity. Nah, kita Biro Tapem menangkap arahan Pak Gubernur. Kita punya Kelurahan Wani Vaksin. Kita bikin judul. Iya, benar. Kanjeng 2022. Kita baru jalan 2 bulan mau selesai, masih ada 10 bulan ke depan dan kita masih ada di tengah pandemi yang belum tahu nih kapan kelarnya ya. Ya, insya Allah cepat lah Mas. Insya Allah cepat. Apa yang akan dilakukan oleh Biro Tapem di tahun ini terkait dengan bagaimana pengelolaan kelurahan juga pemberdayaan masyarakat di sana? Ya, pertama bahwa baru beberapa hari yang lalu ada pengukuhan lurah 242 di 4 kabupaten. Ya. Dan juga Tilur kemarin ya. Betul. Dan juga ada pengukuhan ketua paguyuban lurah dan pamong yang aktif, namanya Nayan Tokoh. Nah, inilah yang kami mencoba koordinasi untuk inovasi kedepannya untuk kelurahan, karena kita baru ketahui bahwa lurah-lurah baru kan ada Mas, perlu adanya pawiatan. Ya. Jangan sampai orang tahu Jogja istimewa, jangan ditanya lurahnya nggak tahu istimewanya apa. Nah, itu kita ada lurah namanya pawiatan terkait tentang keistimewaannya Yogyakarta itu seperti apa. Itu kita inikan. Terus terkait SDM, inovasi BIMTEK, ini tahun ini akan kita selesaikan semua Mas nanti untuk di kelurahan dan Kapanewon. Oke. Jadi masih ada sisa BIMTEK yang kemarin itu ya? Masih. Ada Ini kan baru dari 392 ini kan baru 10 hari nih. 10 hari baru setengahnya. Ya. Nah, nanti setengahnya itu di awal Maret. Karena kan Omikron nih mestinya mau Iya, langsung. betul itu. Mestinya kan mau langsung Mas. Karena kan kalau BIMTEK terkait terkait untuk PIC kelurahan itu kan harus tatap muka Mas. Nggak bisa Zoom lah ya? Nggak bisa Zoom. Masa lihatnya laptop, ngerjainnya laptop kan bingung Mas. Jadi harus BIMTEK sehingga lebih maksimal lah. Kalau nggak tahu kan langsung angkat tangan, ini gimana, tinggal pencet ini. Iya. Kalau di zoomin kayaknya susah, apalagi kalau sinyalnya susah di Gunung Kidul, Kulon Progo kan repot. Kita ngomongnya A kita udah ngomong Z di sana baru D. Kan gitu.
Delaynya nggak banyak nyambung, banget. malah nggak nyambung kan. Iya, iya. Makanya saya bilang sama kawan-kawan di Tapem, jangan kalau bisa tatap muka aja karena ini kan sifatnya teknologi, jangan sampai miskomunikasi atau mestinya di approve malah nanti tulisannya karena di Zoom jadi ke delete kan gitu. Saya nggak mau ngambil resiko. Siap Kanjeng. Closing statement apa yang ingin disampaikan ke teman-teman kalurahan dan warga yang ada di sana tentunya. Ya, pertama kita doakan pandemi COVID-19 ini segera selesai sehingga apa yang kita harapkan kita bisa beraktivitas dan pertumbuhan ekonomi khususnya di kelurahan dan masyarakat ini bisa bertambah atau minimal seperti biasa. Jadi harapannya dengan para kelurahan dan kapanewon tetap kita menjaga kesehatan dan juga pemberdayakan masyarakat sekitar. Terima kasih Mari Mas. Kanjeng Yudo sekali lagi atas waktunya sudah datang ke sini. Sami-sami Mas. Seneng ya saya Mas diskusi-diskusi begini Mas. Ya, bisa kita lanjutkan lagi. Siap. Berarti ada part 2 ya? Bisa. Kita bisa bikin season. Aduh. Jangan kayak kalah sama layangan putus ya. Jangan Ada seasonnya. Sehat selalu buat Matur teman-teman nuwun, Mas. di Biro Tapem. Matur Juga nuwun. di bagiannya Kanjeng Yudo. Matur Salam nuwun, buat Mas. teman-teman kelurahan ya. Siap. Begitu teman-teman, ngobrol asik dan santai, tapi serius dengan Kanjeng Yudo dari Biro Tapem Pemda DIY. Ketemu lagi bersama kita di bincang redaksi pekan depan. Selamat pagi.